Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, para pendengar Radio As-Sunnah FM di Cirebon dan sekitarnya, dan juga para pendengar radio yang lainnya, serta para pemirsa Yufid TV yang berbahagia. Pada pertemuan terakhir kita menyelesaikan alhamdulillah pembahasan tentang surat Quraisy. Pada saat ini kita akan memasuki surat yang baru sebelum surat Quraisy, bukan sesudahnya, tapi sebelumnya, karena kita dari belakang ke depan. Sebelum surat Quraisy, surat Al-Fil, surat Al-Fil. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan kembali mengkaji salah satu kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Kisah tentang umat terdahulu untuk diambil pelajarannya oleh umat sesudahnya. Kisah tentang umat terdahulu sangat beragam. Di antara kisah tersebut ada kisah tentang keteguhan kaum mukminin di dalam berpegang dengan agamanya. Jadi Allah atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang potret ketegaran kaum mukminin dahulu di dalam mempertahankan agamanya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menghibur. Untuk menghibur orang-orang yang hidup sesudah mereka manakala mereka menghadapi ujian di saat mereka berpegang dengan agamanya. Dan juga memotivasi mereka agar mereka tetap tegar di dalam prinsip agamanya. Tujuan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Hud
ayat 120. Dalam surat Hud ayat 120 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak." Kata Allah Subhanahu wa taala, semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Jadi ada kisah tentang umat terdahulu tujuannya untuk membuat hati kita teguh. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala beliau ingin menghibur para sahabatnya yang menghadapi ujian yang begitu berat, cobaan, siksaan yang tidak ada hentinya dari kaum kafir Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabatnya untuk menghibur mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana ar-rajulu fi man qablakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang sebelum kalian, orang yang hidup sebelum kalian, yuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fihi. Dibikinkan lubang di bumi, di tanah, kemudian dimasukkan ke dalamnya. Setengah tubuh dimasukkan. Setelah dimasukkan, apa yang dilakukan? Fayuj'alu fihi fayuja'u bil minsyari fayudha'u ala ra'sihi fayashukka bithnataini. Setelah dimasukkan, dipendam di lubang tadi, setengah tubuh, diambil gergaji. Diambil apa? Gergaji. Kemudian diletakkan di mana? Di kepalanya. Kemudian digorok, krok sampai terbelah menjadi dua tubuhnya. Nabi SAW ingin menghibur para sahabatnya. Kok hiburannya mengerikan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wa ma yasudduhu dzalika 'an dinihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siksaan itu sama sekali tidak menjadikan orang tersebut mundur dari agamanya. Ini hiburannya di sini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan cerita ini untuk memotivasi agar kita teguh dengan agama yang kita anut. Masa gara-gara super mie sedus pindah agama? Super mie sedus pindah agama, Masya Allah. Ya. Masa gara-gara setiap bulan dikasih 50.000, yang dewasa dikasih 100.000, kemudian pindah agama? Lihat orang-orang terdahulu, mereka mempertahankan agamanya, mempertahankan prinsipnya sampai seperti itu. Nabi SAW melanjutkan, kata beliau, wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi min 'azmin aw 'asab. Kalau orang yang pertama diceritakan digergaji di kepalanya sampai tubuhnya terbelah menjadi dua. Gergaji itu kalau buat motong itu sekali motong atau lama? Ya, gergaji, jangan tahu gergaji kan? Okrok. Nah, itu yang dipotong itu bukan triplek, yang dipotong apa? Yang kedua kata Nabi SAW, ada orang yang lain kata beliau, hidup-hidup dikuliti, hidup-hidup diseseti tubuhnya, bukan hanya kulitnya saja, tapi sampai daging-daging dan urat-uratnya, sampai tinggal tulang belulang. Hidup-hidup. Jadi mulai dari pipinya dulu, sek. Gak dibius loh. Gak dibius ini bukan operasi ini. Ini siksaan. Kulitnya dulu sini. Dia merasa kesakitan, tubuhnya sampai tinggal tengkorak dan tulang belulang. Kata Nabi SAW, wa ma yasudduhu dzalika 'an dinihi, dan itu sama sekali tidak menjadikan mereka meninggalkan agamanya. Apa manfaatnya ketika kita mendengar cerita-cerita seperti ini? Manfaatnya adalah supaya kita lebih tegar lagi, supaya kita lebih teguh lagi di dalam memegang prinsip agama ini.
Kadang-kadang ada orang yang Ustaz kok berat banget ya mengamalkan sunnah di zaman ini. Berusaha untuk bertauhid, berusaha untuk setia dengan sunnah Nabi SAW dan mengamalkan sunnahnya kok berat banget Ustaz ya. Beratnya kayak ngapa sih? Apa sampai dikuliti hidup-hidup? Sampai apa enggak? Paling apa? Paling diomong, Mbok. Diomong apa? Ya macam-macam lah. Macam-macam omongannya. Paling diomong kayak wong lo wis ora setia dengan warisan nenek moyang. Atau dikatakan macam-macam ya. Itu enggak ada apa-apanya ya. Apa yang kita hadapi saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman dahulu. Maka fungsi dari kisah tersebut, fungsi dari pemaparan kisah tentang umat-umat terdahulu, manakala itu cerita tentang keteguhan kaum mukminin, fungsinya adalah untuk menghibur. Untuk menghibur kita dan memotivasi kita untuk lebih teguh lagi. Untuk lebih tegar lagi di dalam berprinsip dengan prinsip agama ini. Bedakan antara tegar dalam berprinsip dengan sangar di dalam bersikap. Ini bedanya kelihatannya tipis. Ya. Ada orang tegar, ada orang sangar, tapi dia ngira dia itu sedang tegar. Ya. Jadi orang bisa berprinsip dengan tegar dan teguh, serta bisa berperilaku ramah. Ya. Jadi dipikir kalau orang tegar dengan sunnah itu berarti dia itu harus pasang muka sangar di mana-mana, ketemu wong ora tau mesem, seakan-akan giginya itu adalah aurat. Gigi aurat bukan? Kenapa ketemu karo wong ditutupi terus? Nah, laki-laki sama laki-laki kok giginya ditutupi, ada apa sih? Apa ompong ora, ompong be ora? Maka tegar. Tegarlah dalam prinsip, tapi tetap ramah di dalam berperilaku. Ini satu jenis kisah. Jadi ada kisah umat terdahulu bercerita tentang apa? Tentang keteguhan orang-orang yang beriman. Ada kisah yang lainnya. Kisah tentang apa? Kisah tentang kesudahan tragis. Kalau tadi orang-orang yang beriman, sekarang orang-orang yang menentang para rasul. Orang-orang yang ingkar dengan dakwah dan agamanya para rasul. Mereka akhirnya sangat tragis. Dan mereka disiksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan siksaan yang begitu bermacam-macam. Dan itu banyak dalam Al-Quran. Kita akan bawakan beberapa contohnya. Di antaranya kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, beliau adalah Rasul yang pertama kali diutus ke muka bumi. Benar? Benar? Bukannya Nabi Adam? Nabi Adam. Yang pertama Nabi Adam apa Nabi Nuh? Nabi Adam. Ya, berarti salahmu ya. Saya kan bilang Rasul yang pertama kali. Kalau Nabi Adam, Nabi yang pertama kali. Kisah tentang kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yang diperintahkan oleh beliau untuk beriman, tapi mereka enggan. Disuruh beriman malah ngancem. Ya, suruh beriman malah ngancem. Ada nggak orang konsolat malah ngancem? Ada. Ada. Orang diajak yang baik-baik malah ngancem, malah mengintimidasi. Tidak cukup sampai di situ, mereka bahkan mengolok-olok Nabi Nuh alaihissalam dengan ngata-ngatain beliau sebagai orang sinting. Astagfirullah. Nabi dikatakan sinting. Kurang apa coba? Kurang apa? Kurang ajar ya. Nabi kok dikatakan orang gila ya. Jadi apa yang mereka lontarkan kepada orang-orang yang berpegang dengan sunnah itu belum apa-apanya. Ada nggak di antara jenengan yang dijuluki orang gila? Alhamdulillah, insya Allah tidak ada gitu loh. Setelah seperti itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menurunkan azabnya.
Apa siksaannya? Kata Allah dalam Al-Quran, فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ. Hukuman kaumnya Nabi Nuh, manakala Allah Subhanahu wa taala menghendaki turunnya azab, maka pintu langit semuanya dibuka. Pintu langit semuanya dibuka. Kemudian Allah turunkan apa? Hujan. Jadi semua langit hujan. Semua langit hujan. Kalau kita lihat hujan biasanya Purwokerto udan, Purbalingga ora. Purbalingga udan, Cilacap ora. Ini enggak. Ini bukan cuma Purwokerto, Purbalingga, Cilacap tidak, tapi seluruh dunia hujan. Bisa dibayangkan bagaimana? Ya. Daung udan sedina sewengi nang Purbalingga wis kalipong gawe wis banjir. Itu baru satu Purbalingga. Bagaimana kalau seluruh bumi hujan? Belum cukup. Kata Allah Subhanahu wa taala, air keluar dari atas, dari bumi pun seluruh tanah mengeluarkan air. Sampai tanah yang tandus sekalipun mengeluarkan air. Jadi bisa dibayangkan gimana kira-kira? Atas bawah oke. Nah, atas menurunkan hujan, bawah mengeluarkan air. Apa yang terjadi? Ya apa lagi? Kalau bukan banjir. Bukan sekedar banjir. Tadi disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 11-12. Jadi yang menceritakan bahwasanya langit semuanya kebuka, bumi juga. Dalam surat Al-Qamar ayat berapa? 11-12. Yang terjadi bukan sekedar banjir, tapi yang terjadi adalah banjir bandang. Sampai diceritakan dalam surat lain, yaitu surat Hud ayat 42-43, ketika Nabi Nuh alaihi salam sudah naik di atas kapal beserta orang-orang yang beriman dan juga beserta pasangan binatang, ya, setiap binatang dibawa sepasang-sepasang, ada kambing jantan dan betina dan seterusnya. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Kapal Nabi Nuh itu berlayar di antara ombak-ombak yang tingginya segunung. Ombak segunung. Ombak segunung berarti ombaknya berapa meter itu? Hah? Sekarang orang ngelihat videonya tsunami yang ombaknya sampai setinggi pohon kelapa. Wah. Itu belum ada apa-apanya. Ombak pada saat itu setinggi gunung. Ketika Nabi Nuh alaihi salam sedang menaiki kapal di antara ombak-ombak yang setinggi gunung, وَنَادَ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ. Nabi Nuh memanggil anaknya yang tidak mau ikut dengan beliau, ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah beserta kami. Ditawari sama Nabi Nuh, dan jangan engkau bersama dengan orang-orang yang kafir. Anaknya dia merasa bisa untuk menyelamatkan diri. Maka dia mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Wahai bapakku, saya akan mencari gunung sing paling dhuwur yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Ngono, boleh didewek. Puncak yang paling tinggi di mana? Ya. Setinggi-tingginya gunung, kalau misalnya atas hujan terus, bawah ngalir terus, tetap akhirnya betul. Allah bercerita, wahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Ketika seperti itu terjadi obrolan itu belum selesai, terhalanglah ada ombak besar. Terbawalah anaknya Nabi Nuh di dalam banjir bandang tersebut, dalam keadaan Nabi Nuh melihat dengan mata kepala sendiri anaknya tenggelam.
Ini selain memberikan pelajaran berharga buat kita bahwa orang-orang yang ingkar dengan Rasul akan terjerumus kepada siksaan yang pedih, juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa kedekatan nasab itu tidak bermanfaat kalau tidak diiringi dengan keimanan. Nabi Nuh itu anaknya Nabi Nuh loh, anak kandung, ya. Bukan keturunan nomor 40, bukan. Ya. Bukan keturunan nomor 40, tapi anak kandungnya Nabi Nuh. Manakala tidak beriman, maka dia akan termasuk orang-orang yang disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebagian orang di zaman ini yang mengandalkan keturunan. Saya kan keturunannya Kanjeng Rasul, mesti selamat. Siapa bilang? Surga dan neraka itu bukan kaitannya dengan masalah ini keturunannya siapa. Ya. Tapi siapa yang beriman di antara mereka? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ini kisahnya Nabi siapa? Nabi Nuh. Berikutnya kisah bangsa Ad. Bangsa Ad. Ini kaumnya siapa? Bangsa? Kaumnya siapa? Nabi siapa? Siapa? Nabi Hud. Ad itu adalah kaumnya Nabi siapa? Nabi Hud alaihissalam. Allah bercerita tentang keistimewaannya orang-orang Ad. Mereka adalah orang-orang yang bisa membangun bangunan-bangunan yang sangat tinggi dan megah. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 6-8. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad." Terus, "Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad." Jadi Allah bercerita tentang keistimewaan dan kelebihannya. Kaum Ad ini, mereka adalah orang-orang yang mampu untuk membikin bangunan-bangunan yang besar dan tinggi. Yang bangunan itu tidak pernah dikenal dan tidak pernah dibangun oleh orang-orang sebelumnya. Tapi apakah kemampuan mereka itu bermanfaat untuk melindungi mereka dari siksaan Allah Subhanahu wa taala manakala mereka kufur dengan apa yang dibawa oleh Nabi Hud alaihissalam? Jawabannya tidak. Allah Subhanahu wa taala bercerita bagaimana siksaan yang Allah timpakan kepada kaumnya Nabi Hud. Kalau tadi kaumnya Nabi Nuh, siksaannya apa? Banjir. Kaumnya Nabi Hud, apa siksaannya? Dalam surat Al-Haqqah ayat 6-8. Surat apa? Al-Haqqah ayat 6-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah." Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Jadi bukan hanya angin topan, tapi angin topan yang sangat dingin. Kan cuma sebentar Ustaz, mak ser, udah selesai? Enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma." Angin itu bertiup kencang dan dingin selama 7 malam 8 hari. Tidak berhenti anginnya berapa? Bertiup selama 7 malam 8 hari. Dan terus-terusan bertiup dingin. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah." Setelah itu mereka mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah lapuk. Udah nggak ada nyawanya semuanya. 7 malam 8 hari. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fahal tara lahum min baqiyah?" Apakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Alias semuanya mati, tidak tersisa. Itu
siksaan buat siapa? Bangsa apa? Berikutnya bangsa Samud. Bangsa Samud. Nah, ini baru bangsa Samud ini adalah kaumnya Nabi Saleh. Baru bangsa Samud ini kaumnya Nabi Saleh. Mereka mirip-mirip dengan bangsa Ad. Posturnya gede-gede, kuat-kuat, sampai diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 149, wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Kalian wahai bangsa Samud bisa menatah gunung untuk dijadikan rumah. Bisa dibayangkan ya. Gunung kok ditata. Berarti tatahnya sepira? Panjenengan pernah lihat tatah paling besar sepira? Segini kan? Segini buat ngukir gunung gimana? Itu baru tatahnya. Berarti orangnya saat itu belum ada itu loh yang mesin yang bisa yang biasa dipakai oleh PLN bukan bego itu kan yang apalah, tahu kan maksud saya kan, ngerti ya wis lah. Itu loh yang bisa naik turun gitu loh. Belum ada saat itu. Berarti kita bisa bayangkan bagaimana besarnya tubuh mereka dan bagaimana kuatnya mereka. Saya ngeliat di foto, saya belum pernah datang ke tempatnya. Saya pernah lihat di foto itu batu itu. Batu. Jadi bukan ngukir lempung, bukan ngukir tanah liat, bukan, batu diukir sama mereka. Saking kuatnya mereka. Tapi karena mereka itu kufur kepada Nabi Saleh. Mukjizatnya Nabi Saleh apa? Onta. Ya. Sudah wanti-wanti Nabi Saleh, wanti-wanti kepada mereka, hati-hati ini onta jangan diganggu. Ternyata mereka tidak ganggu tapi apa? Sembelih sama mereka. Ini bukan hanya ganggu tapi sembelih sama mereka. Wah, sudah. Nabi Saleh berkata, qala tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Kata Nabi Saleh, silahkan bersenang-senang di rumah kalian selama 3 hari. Dikasih waktu berapa? 3 hari. Umur mereka dikasih waktu 3 hari, silahkan. Kalian mau makan, mau minum, monggo. Ada waktu berapa? 3 hari. Setelah itu tunggu. Kata Imam Ibnu Katsir, 3 hari itu mulai dari hari Kamis. Mulai hari apa? Kamis. Berarti siksaannya hari apa? 3 hari. Hari Ahadnya. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Itu masa penantian. Penantian apa? Penantian bebas. Penantian siksaan. Kata Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya, hari pertama, hari apa tadi? Hari pertama, Kamis. Begitu sore hari tiba, wajahnya orang-orang apa tadi? Samud menguning. Wajahnya berubah menjadi kuning. Mereka saling berbicara, ini sudah lewat 1 hari, tinggal 2 hari. Hari yang kedua, sore harinya, hari apa itu berarti? Jumat. Wajahnya berubah menjadi merah. Dari kuning berubah menjadi merah. Mereka mengatakan ini sudah hari kedua, tinggal 1 hari. Hari yang ketiga, hari apa? Sabtu. Sore harinya wajah mereka menghitam. Ini adalah pendahuluan, ya. Inilah pendahuluan, warning, peringatan. Tapi bukan hijau, oranye, merah, bukan. Kalau itu lampu lalu lintas itu. Tapi apa? Kuning, merah, hitam. Nginep semalam, pagi harinya, hari apa? Ahad. Mereka duduk menanti kira-kira siksaan apa yang Allah timpakan kepada mereka. Ketika mereka sedang duduk menanti tersebut, terdengarlah suara guntur yang sangat keras. Cuma suara ini,
suara guntur yang sangat keras dari langit, dan gempa yang sangat hebat saat itu di bumi. Dan saat itu juga suara hilang, gerakan hilang, dan mereka langsung mati habis, berubah menjadi mayat yang bergelimpangan. Ini siksaannya bangsa Samud. Berarti apa ini? Pakai apa nih? Suara. Suara bisa mematikan. Oh, masa bisa Ustaz? Suara tok kok. Loh, jenengan coba kalau misalnya lagi hujan deras, tahu-tahu ada bledek, bro ya. Padahal cuma suara kayak gitu saja, sudah deg 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 deg, nganti kelalen dongane. Apa pancen urung apal? Apal enggak? Hah? Jenengan kalau dengar petir bacanya apa? Subhanallah, tok. Ya kurang. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Bocah-bocah cilik pada hafal. Sing tua-tua ora hafal. Ya. Ini nabi siapa? Nabi Soleh. Kaumnya siapa tadi? Samud. Berikutnya kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Kaumnya Nabi Lut ini, mereka menggabungkan antara ingkar kepada Allah dan Rasulnya, menggabungkan antara ingkar kepada Allah dan Rasulnya dengan perbuatan yang sangat menjijikkan, perbuatan yang tidak pernah dilakukan kecuali oleh kaumnya Nabi Lut. Sampai-sampai ulama salaf, sebagian dari mereka berkata, kalau bukan karena ada cerita dari Allah tentang perilaku tadi, niscaya kita itu tidak percaya ada orang yang melakukan itu. Apa? Homoseksual. Laki-laki suka sama laki-laki. Kata sebagian ulama salaf, kalau tidak ada cerita dalam Al-Quran, kami nggak percaya. Kok ada laki-laki senang sama laki-laki? Bukan bapak senang sama anaknya sayang, beda ini loh. Ini bukan masalah itu, tapi sudah kaitannya dengan hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki. Perbuatan yang sangat menjijikkan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada orang sebelum kaumnya Nabi Lut yang melakukan itu. Di zaman ini tidak cukup hanya sekedar homoseksual. Yang perempuan pun gak mau kalah. Bikin apa? Bikin lesbi. Yang lebih parah lagi, di salah satu negara di Eropa sudah dibikin undang-undang resmi pernikahan sesama jenis. Resmi. Undang-undang resmi pernikahan laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Eropa yang dijadikan kiblat oleh sebagian orang sebagai negara penuh dengan peradaban bobrok. Dan ini virus kotor ini mulai merayap ke Indonesia. Ada sebagian orang yang berusaha untuk melegalkan hal yang sama dengan alasan HAM, hak asasi. Bahkan ada juga yang berusaha membela mati-matian dengan nama agama. Sampai berani mengatakan bahwasannya kisahnya Nabi Lut itu bohong. Astagfirullah. Yang cerita ini siapa? Hah? Yang cerita tukang dongeng apa? Yang cerita Allah Subhanahu wa taala. Dah, apa siksaannya? Siksaannya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 83. Surat Hud ayat 83, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faja'alna 'aliyaha safilaha." Kami balik tanah tempat mereka tinggal. Dia balik itu aja. Selesai? Belum. Kalau ada yang tersisa, wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud, kami hujankan kepada mereka batu-batu berapi. Enggak cukup sampai di situ.
Jadi setelah dibalik seperti itu, maka dihujankan oleh Allah Subhanahu wa taala batu-batuan yang berapi sehingga mereka habis tidak tersisa. Dan masih banyak kisah-kisah yang lainnya. Termasuk yang akan kita pelajari kisahnya pasukan gajah. Fil itu artinya apa? Gajah. Kenapa dinamakan fil? Karena cerita tentang pasukan gajah yang berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Gimana? Berhasil mereka? Belum sampai menyentuh. Jangankan mendongkel batu. Jangan mendongkel satu batu. Sebelum menyentuh, sebelum mendekat bahkan. Mereka sudah hancur lebur. Cuma dengan Allah utus apa? Burung. Manuk. Bayangkan. Gajah versus manuk. Kan enggak, kalau menurut hitungan kita kan gajah kudunya dihadapi dengan apa? Tank. Ternyata enggak perlu. Enggak perlu, cuma apa? Burung saja. Dan diceritakan burungnya kecil-kecil, biasa burungnya. Ya. Hancur lebur, ya. Ini cerita tentang umat-umat yang terdahulu dan tentunya kisah-kisah yang tadi tersebut di atas itu bukan sekedar kisah-kisah untuk mengantarkan tidur, tidak. Ya. Tapi kisah-kisah itu harus kita ambil pelajarannya. Kita renungkan, kita bayangkan, kita resapi. Kemudian kita lihat diri kita. Ya. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang kufur. Ya. Termasuk orang-orang yang tidak bersyukur. Termasuk orang-orang yang tidak taat dengan perintah-perintah agama. Sehingga dikhawatirkan akan diazab dengan azab yang menimpa umat-umat terdahulu. Apakah mustahil enggak kalau Allah menimpakan azab? Mustahil enggak? Enggak mustahil. Ini kisah ribuan tahun yang lalu. Enggak usah lama-lama, enggak usah jauh-jauh pada tahun 2004. Indonesia geger. Dengan adanya apa? Tsunami yang ombaknya cuma dibandingkan Nabi Nuh, ya, dibandingkan kaumnya Nabi Nuh. Tapi kalau dibandingkan kita itu dur banget, ya. Cuma setinggi pohon kelapa. 100.000. Cuma dalam hitungan sekian menit habis. Luka belum sembuh, air mata belum kering. Berikutnya gempa. Di mana? Jogja. 6.000 orang. Mereka pikir-pikir takut Merapi. Takutnya kan yang lagi ditakutkan apa? Merapi kan meletus. Ternyata bukan Merapi, ya Pak? Gempa dari bawah. Ya. Jadi nggak ada yang bisa mengira azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini pelajaran yang berharga buat kita, bahwa kekuatan apapun yang kita miliki kalau tidak diiringi dengan keimanan, tidak akan bermanfaat untuk mencegah siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun kita termasuk orang yang punya kekuatan, orang yang punya kekuasaan, jangan sewenang-wenang. Ya. Jangan merasa dengan kekuatannya bisa selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan umat-umat yang tadi disebutkan. Bangsa Ad, bangsa Tsamud, mereka adalah orang-orang yang perkasa, gagah perkasa. Pasukan fil tadi, pasukan gajah, mereka adalah orang-orang yang terlatih hebat. Tapi karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka hancur lebur. Ada yang dengan air, ada yang dengan suara, ada yang dengan gempa, ada yang dengan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, macam-macam. Dan insyaallah mulai pertemuan yang akan datang kita akan bahas dengan izin Allah Subhanahu wa taala tafsir surat Al-Fil. Semoga mukadimah ini bermanfaat buat kita. Silakan ada yang bertanya, monggo. Bagaimana menanggapi orang yang mengatakan azab Allah tidak ada kaitannya dengan dosa? Buktinya negara Amerika, Eropa yang bobrok peradabannya tidak pernah diazab. Tidak pernah baca berita ini. Loh, sekarang ini lagi mereka dialami oleh badai Sandy. Sekarang ini. Ya, sebelumnya apa? Apa? Katrina. Sebelumnya Katrina. Sebelumnya perekonomian mereka hancur, terpuruk gara-gara riba yang berlipat ganda. Ini apa bukan azab ini? Hah?
Kemudian kalau ada orang yang mengatakan tidak ada kaitannya azab musibah itu dengan dosa, dia mungkin belum baca Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Setiap musibah yang menimpa kalian pasti akibat dari ulah tangan kalian. Ini peringatan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan lebih banyak lagi. Jadi dibandingkan yang dihukum sama yang disiksa itu lebih banyak yang dibandingkan dihukum dengan yang dimaafkan, lebih banyak yang dimaafkan. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan lebih banyak lagi. Artinya dosa-dosa kita yang Allah hukum dengan dosa-dosa kita yang tidak Allah hukum di dunia lebih banyak mana? Yang tidak dihukum. Kalau Allah mau menghukum kita dengan setiap dosa yang kita lakukan, entah jadi apa kita. Bukan hanya jadi perkedel kita. Perkedel masih bisa dimakan. Ya. Hancur udah. Tapi hukuman-hukuman tadi, siksaan-siksaan tadi, itu adalah sebagai peringatan, warning. Ya. Sebagai peringatan buat kita semuanya agar kita sadar. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.